Ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz, apakah boleh saya melihat terlebih dahulu calon istri yang akan saya nikahi? Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal melihat wanita yang bukan mahram adalah diharamkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Jadi kita laki-laki ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Dari siapa ya? Dari wanita-wanita yang bukan mahramnya. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan. Jadi disuruh menjaga pandangan agar kita juga bisa menjaga kemaluan kita. Artinya kita dilarang untuk melihat-lihat perempuan yang bukan mahram tanpa ada urusan, tanpa ada kepentingan, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis masalah tentang haji, ya, di bab haji, bahwa ada wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau bertanya masalah haji. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang di atas kendaraan bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas itu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilai. Dalam hadis diceritakan seperti itu. Jadi Ibnu Abbas itu melihat wanita tersebut, dan wanita tersebut juga melihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadl ila syikil akhar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ke arah yang lain. Artinya tidak boleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ngeliatin tu wanita yang mau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum asal melihat wanita yang bukan mahram tanpa ada kepentingan, tanpa ada alasan yang diberikan oleh syariat Islam, maka tidak boleh. Lalu yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alasan yang diperbolehkan oleh syariat Islam, misalkan jual beli, atau mungkin ada urusan-urusan pekerjaan, mungkin juga pengobatan yang di situ tidak ada yang bisa mengobati kecuali dokter tersebut, dan yang lain sebagainya yang dibenarkan syariat. Termasuk di dalamnya yang kita dibenarkan untuk diperbolehkan melihat wanita yang bukan mahram adalah ketika kita mau menikahi wanita tersebut. Artinya ketika kita nazar, melihat calon pasangan yang akan kita nikahi. Maka pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, hadisnya bersumber dari Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah duduk bersama Nabi Muhammad SAW, ada laki-laki yang datang mengkhabarkan, menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia akan menikahi wanita Ansar. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, "Anadharta ilaiha?" Apa kamu sudah lihat tu wanita? Apa kamu sudah lihat calonmu dari wanita Ansar ini? Qala la, belum wahai Nabi, belum. Aku belum melihat calon yang wanita yang akan aku nikahi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Fadhhab fanzur ilaiha. Maka kata Nabi, pergi sana, lihat calon atau lihat wanita yang akan engkau nikahi. Fa inna fi a'yunil ansari syai'a, karena di matanya wanita Ansar itu ada sesuatu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ini diperintahkan untuk melihat wanita yang akan dia nikahi, yang sudah dia khitbah ini. Jadi harus dilihat dulu, harus dilihat agar kita lebih suka, lebih cinta kepadanya. Apa yang membuat kita tertarik dari perempuan ini boleh dilihat. Maka di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadakumul mar'ah." Kata Nabi,
jika kalian mau mengkhitbah, mau melamar perempuan, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu bisa untuk melihat dari wanita tersebut yang lebih menarik untuk menikahi perempuan ini, maka lakukanlah. Jadi lihat tuh wanita, apa yang membuat kamu tertarik? Matanya, hidungnya, dan yang lain sebagainya. Itu boleh memang di dalam syariat Islam diperbolehkan kita melihat. Ya sekedar wajah dan telapak tangan. Meskipun ada pendapat ulama, sebagian mengatakan boleh melihat lehernya atau bagian-bagian yang biasa terlihat. Maka lebih amannya kita melihat wajah dan telapak tangannya saja. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar melihat agar kita suka gitu sama dia, lebih cinta sama calon kita. Jangan kita nanti nggak usah lihat, yang penting salihah, yang udah, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Maka harus dilihat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi tadi, yang ada sahabat yang mau menikahi wanita Ansar, fadhhab fanzur ilaiha, suruh lihat. Sekedar lihat, jangan dipegang, jangan dibonceng, dibawa kemana-mana. Enggak. Kalau kita khitbah belum akad, ya udah dilihat saja. Nggak boleh kita bawa pergi kemana-mana, bawa kita ajak makan, ya nggak boleh. Hanya sekedar untuk nazar. Dan nazar ya kepada wanita yang memang benar-benar kita mau nikahi, bukan untuk semua wanita. Wah, di sana ada wanita tuh, udah siap dinikahi, mau lihat saya. Di sana ada lagi wanita, di situ ada lagi wanita, semuanya dilihat. Jangan seperti itu. Jadi ini main-main, dilarang ya. Kita ada perempuan yang memang benar-benar mau dinikahi, maka itu yang kita lihat. Dan sekali lagi nggak boleh dibawa kemana-mana. Jangan sampai kita mengatakan, oh yang penting salihah, yang penting saleh, kita nggak perlu melihat. Jangan. Kita tahu bersama bahwa kisah Thabit bin Qais radhiyallahu an. Thabit bin Qais radhiyallahu an ini laki-laki yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ahli surga. Dia orang yang beriman, dia yang akhlaknya baik, tapi istrinya itu tidak suka karena memang wajahnya tidak terlalu tampan. Maka wanita ini tidak mengeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang akhlaknya, enggak, tentang keimanannya, enggak. Yang dia keluhkan memang, aku takut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku takut kufur kepada suamiku. Tidak bisa melayani, kemudian tidak bisa membalas kebaikan-kebaikannya, dan dia tidak menjadi istri yang patuh. Akhirnya dia minta khulu, minta diceraikan, dan ini masyhur kisah ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya nazar, ya perlu dan memang diperbolehkan untuk kita lihat tuh perempuan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu juga seperti itu. Ada seseorang yang datang kepada saya bahwa dia sekarang sedang proses perceraian. Insyaallah bulan-bulan ini sudah selesai proses perceraiannya. Ya, seperti itu. Dia tidak melihat terlebih dahulu. Ketika dulu ditawari untuk menikahi perempuan tersebut, ditawari untuk nazar, dia mengatakan sudah cukup, tidak usah nazar, sudah tidak perlu nazar. Ketika akad selesai, dia nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Akhirnya dia tidak bisa mencintai. Dia bisa bertahan beberapa bulan, ya namanya orang nggak suka ya, nggak cinta sama istrinya. Ya, semua yang dilakukan istrinya salah. Begini salah, begitu salah, begini salah. Ini rumah nggak tenang. Dia pulang ke rumahnya bukannya senang, bukannya tentram, bukannya damai, enggak, malah sumpek. Dia balik ke rumahnya. Istrinya juga begitu. Dia di rumah seharusnya bisa melayani suami dengan baik, enggak, dimarah-marahin tiap hari. Ya, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kemudian mereka berpisah. Sudah bertahan sampai beberapa bulan, hampir 1 tahun. Si laki juga bersabar, akan tetapi memang tidak bisa mencintai istrinya. Ya, salah satu sebabnya adalah karena memang tidak nazar. Bukan akhlak yang dia komplain, enggak. Bukan soal keimanan yang dia komplain, enggak. Tapi memang urusan wajahnya.
Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya nazar diperbolehkan, bahkan dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat calon kita agar kita tahu nih, hal yang lebih menarik untuk kita menuju kepada pernikahan itu memang diperbolehkan dan dianjurkan, diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bishawab.